Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najuma Anggreni, kelas 10 ATKP 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menerapkan penataan surat dan dokumen. Pengertian sistem penyimpanan. Pada dasarnya kita sebagai manusia mulai sejak dalam kandungan, kemudian saat kelahiran, pertumbuhan dari balita ke kanak-kanak, remaja, dewasa sampai akhirnya meninggal, tentunya tidak akan terlepas dari adanya arsip, yakni surat dan dokumen sangat penting. Saat masih dalam kandungan, ketika diperiksa dokter, seorang akan mendapatkan catatan pemeriksa. Saat lahir mendapatkan surat kelahiran, saat masa sekolah mendapatkan ijazah pendidikan, dan saat cukup umur mendapatkan KTP. Surat-surat yang kita dapat tersebut kemudian disimpan karena sewaktu-waktu masih diperlukan. Contohnya, ijazah diperlukan saat melamar pekerjaan, KTP sangat diperlukan hampir di semua aspek kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Jika surat-surat tersebut hilang, tentu pemiliknya akan mengalami kesulitan. Surat-surat penting tentu tidak boleh simpan di sembarang tempat. Oleh karena itu, mutlak diperlukan adanya sistem penyimpanan arsip yang tepat untuk mengelola surat-surat atau arsip-arsip tersebut agar dapat membawa manfaat yang besar bagi suatu kantor. Sistem penyimpanan arsip sendiri dapat diartikan sebagai sistem pengolahan dan penemuan kembali arsip berdasarkan pedoman yang telah dipilih untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan waktu, tempat, tenaga, dan biaya. Manfaat sistem penyimpanan arsip sebagai berikut. 1. Arsip dapat tertata dengan rapi. 2. Ruang kerja lebih rapi dan efisien karena tidak banyak tumpukan kertas yang memenuhi ruangan. 3. Arsip tidak hilang sehingga informasinya dapat terpelihara. 4. Mudah dalam perawatan. 5. Mudah mencari jika sewaktu-waktu dibutuhkan. 6. Mudah penyusutannya karena dapat diketahui mana arsip yang memang sudah layak dibuang dan mana yang tidak. Macam-macam sistem penyimpanan. 1. Sistem abjad. 2. Sistem subjek. 3. Sistem tanggal. 4. Sistem wilayah. 5. Sistem nomor. Pengertian sistem abjad. Sistem abjad adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip yang disusun berdasarkan pengelompokan nama orang, badan, atau organisasi. Nama orang atau badan organisasi tersebut disusun berdasarkan urutan abjad. Sistem ini merupakan dasar dari sistem penyimpanan yang lain. Sistem abjad adalah sistem yang tertua, langsung, dan yang paling banyak digunakan. Keuntungan dari pemakaian sistem abjad. 1. Dokumen yang berasal dari satu nama yang sama akan berkelompok menjadi satu. 2. Surat masuk dan surat keluar disimpan bersebelahan dalam satu map. 3. Mudah dikerjakan dan cepat ditemukan. 4. Mudah diterapkan. Kerugian dari pemakaian sistem abjad. Yang pertama, kode pada surat menggunakan nama belakang sehingga petugas arsip harus mengetahui nama belakang orang tersebut. Kedua, surat-surat yang berhubungan tapi memiliki nama pengirim yang berbeda akan disimpan di tempat yang terpisah dan berjauhan. 3. Harus menggunakan peraturan mengindeks. 4. Banyak orang yang memiliki nama yang sama sehingga petugas arsip harus lebih teliti. Jika tidak teliti, petugas arsip dapat salah dalam menempatkan dan menemukan dokumen. Jenis-jenis peralatan dan perlengkapan dalam sistem abjad. Pertama, filing cabinet. Kedua, guide. Ketiga, hanging folder. Keempat, alat sortir. Langkah-langkah penyimpanan arsip pada sistem abjad. Pertama, memeriksa surat atau berkas. Kedua, mengindeks surat atau berkas. Ketiga, mengode surat atau berkas. Keempat, menyortir surat. Kelima, menempatkan surat atau berkas. Keenam, prosedur penemuan kembali. Langkah-langkah untuk menemukan surat. Pertama, menunjukkan judul surat. Yang kedua, menentukan indeks. Ketiga, menentukan kode atau surat. Keempat, mencari arsip di tempat penyimpanan. Kelima, mengambil arsip. Keenam, memberikan arsip kepada peminjam. Ketujuh, menyimpan lembar pinjam arsip pada tikler file. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan.